Halo semua, berjumpa kembali dengan saya Dipankara Jayaputra. Mengapa perusahaan yang paling dominan di pasar seringkali menjadi yang paling buta terhadap inovasi terbesar berikutnya? Dan apa perbedaan krusial antara sekadar membuat produk yang lebih baik dengan menciptakan produk yang mengubah seluruh aturan permainan? Di balik setiap revenue dan grafik yang naik, ada cerita tentang strategi, eksekusi, dan tim yang tepat. Halo semua, berjumpa kembali dengan saya Dipankara Jayaputra. Selamat datang di bagian baru dari perjalanan kita. Hari ini kita akan membahas apa yang saya yakini sebagai distingsi strategis paling penting yang harus dipahami oleh setiap pemimpin bisnis di abad ke-21. Ini adalah sebuah konsep yang jika dipahami dengan benar, bisa bertindak seperti sebuah bola kristal yang memungkinkan kita untuk memprediksi siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah dalam pertempuran kompetitif di masa depan. Kita semua sering mendengar kata inovasi. Kata itu dilontarkan di ruang rapat, dicetak tebal di laporan tahunan, dan menjadi mantra bagi setiap perusahaan yang ingin tetap relevan. Tapi inilah masalahnya. Kita seringkali memperlakukan semua inovasi seolah-olah mereka sama. Padahal di dunia bisnis, ada dua jenis inovasi yang sangat berbeda, dan tidak memahami perbedaan di antara keduanya adalah seperti mencoba bermain catur tanpa tahu perbedaan antara benteng dan kuda. Anda mungkin bisa bergerak, tapi Anda pasti akan kalah. Kedua jenis inovasi ini adalah inovasi berkelanjutan atau sustaining innovation dan inovasi disrupsi atau disruptive innovation. Mari kita mulai dengan yang pertama yang paling kita kenal, inovasi berkelanjutan. Bayangkan Anda adalah produsen perangkap tikus terkemuka di dunia. Selama bertahun-tahun, bisnis Anda adalah tentang membuat perangkap tikus yang lebih baik. Anda melakukan riset, Anda berbicara dengan pelanggan, dan Anda berinovasi. Mungkin Anda menambahkan pegas yang lebih kuat, lalu Anda menggunakan umpan yang lebih menarik, lalu Anda mendesainnya agar lebih mudah dipasang tanpa menjepit jari Anda sendiri. Setiap langkah ini adalah sebuah inovasi, dan ini adalah inovasi yang sangat penting. Anda membuat produk yang bagus menjadi lebih baik untuk dijual dengan harga yang mungkin sedikit lebih mahal kepada pelanggan Anda yang sudah ada. Inilah esensi dari inovasi berkelanjutan. Ini adalah perlombaan di lintasan yang sudah dikenal. Tujuannya adalah untuk berlari lebih cepat dari para pesaing Anda di lintasan yang sama. Pikirkan tentang bagaimana kamera smartphone menjadi lebih baik setiap tahunnya. Megapikselnya lebih tinggi, lensanya lebih canggih, kemampuan fotografinya di malam hari semakin luar biasa. Itu adalah inovasi berkelanjutan. Di arena ini, para pemain besar yang sudah mapan, para juara bertahan, hampir selalu menang. Mengapa? Karena mereka memang dirancang untuk itu. Mereka punya sumber daya, mereka punya hubungan dengan pelanggan terbaik mereka, dan seluruh proses bisnis mereka dioptimalkan untuk mendengarkan pelanggan tersebut dan memberi mereka apa yang mereka inginkan, produk yang lebih baik. Sekarang, mari kita lihat arena yang kedua, yang jauh lebih aneh dan seringkali tidak terlihat pada awalnya, inovasi disrupsi. Inovasi disrupsi bukanlah tentang membuat perangkap tikus yang lebih baik. Inovasi disrupsi adalah tentang menciptakan sebuah kotak kecil seharga Rp10.000 yang Anda colokkan ke stop kontak, yang mengeluarkan suara ultrasonik yang tidak disukai tikus, sehingga mereka tidak akan pernah masuk ke rumah Anda lagi. Perhatikan perbedaannya. Produk baru ini, jika diukur dengan metrik tradisional dari industri perangkap tikus, adalah produk yang sangat buruk. Ia tidak bisa membunuh tikus, ia tidak punya pegas, ia tidak punya umpan. Tapi, ia menawarkan sebuah proposisi nilai yang sama sekali berbeda. Ia lebih simpel, ia lebih murah dalam jangka panjang, ia lebih bersih, dan yang terpenting, ia lebih mudah diakses oleh segmen pelanggan yang mungkin selama ini diabaikan. Orang-orang yang tidak mau berurusan dengan bangkai tikus. Inilah ciri khas dari inovasi disrupsi. Ia tidak mencoba membawa produk yang lebih baik ke pasar yang sudah ada. Sebaliknya, ia memperkenalkan produk atau layanan yang lebih sederhana, lebih nyaman, dan lebih murah yang pada awalnya menarik bagi segmen pelanggan baru atau segmen pelanggan kelas bawah yang tidak terlalu menuntut. Produk disrupsi pada awalnya selalu terlihat lebih buruk jika dinilai dari kacamata pelanggan di pasar utama. Ketika fotografi digital pertama kali muncul, kualitasnya jauh lebih buruk daripada kamera film. Resolusinya rendah, warnanya tidak akurat. Para fotografer profesional menertawakannya.
Tapi ia punya keunggulan lain. Anda bisa langsung melihat hasilnya, dan tidak ada biaya untuk mencetak film yang gagal. Ini menarik bagi pasar baru, keluarga yang hanya ingin berbagi foto secara instan, tanpa peduli dengan kualitas artistik. Ketika maskapai penerbangan bertarif rendah pertama kali muncul, layanannya jauh lebih buruk daripada maskapai tradisional. Tidak ada makanan, kursinya sempit, para pelancong bisnis kelas atas tidak akan pernah mau menggunakannya. Tapi ia menarik bagi segmen yang terabaikan, mahasiswa dan keluarga yang sebelumnya tidak mampu untuk terbang. Memahami perbedaan antara kedua jenis inovasi ini adalah kunci untuk membuka rahasia mengapa perusahaan-perusahaan hebat bisa gagal. Perusahaan yang mapan, yang dikelola dengan sangat baik, secara alami akan unggul dalam inovasi berkelanjutan. Seluruh sistem mereka, cara mereka mendengarkan pelanggan, cara mereka mengalokasikan anggaran, cara mereka memberi insentif pada tim penjualan, semuanya mendorong mereka untuk membuat perangkap tikus yang lebih baik. Ketika seorang insinyur muda yang brilian datang dengan ide kotak pengusir tikus ultrasonik, apa yang akan terjadi? Manajer produk akan melihatnya dan berkata, pelanggan terbaik kami tidak pernah meminta ini. Mereka meminta perangkap yang lebih kuat. Manajer keuangan akan berkata, margin keuntungan dari kotak seharga 10.000 ini terlalu tipis. Kita terbiasa dengan margin 40% dari perangkap premium kita. Tim penjualan akan berkata, saya tidak mau membuang waktu menjual ini. Komisi saya jauh lebih besar jika saya menjual perangkap tikus canggih kita yang terbaru. Lihat, sistem yang sama yang membuat perusahaan itu begitu sukses, ini menjadi sistem kekebalan tubuh yang secara efisien akan menolak dan membunuh ide disrupsi tersebut. Ini bukanlah karena manajernya bodoh, justru karena mereka adalah manajer yang baik, yang membuat keputusan rasional berdasarkan data dan profitabilitas. Di sisi lain, bagi sebuah perusahaan startup kecil yang baru memulai, kotak pengusir tikus itu adalah sebuah peluang emas. Mereka tidak punya pelanggan premium untuk dilindungi. Mereka tidak punya struktur biaya yang membengkak. Bagi mereka, pasar yang dianggap kecil dan tidak menguntungkan oleh perusahaan besar adalah seluruh dunia mereka. Inilah yang menciptakan sebuah motivasi asimetris. Perusahaan mapan termotivasi untuk terus bergerak ke atas, melayani pelanggan yang lebih premium dengan produk yang lebih mahal. Mereka termotivasi untuk melarikan diri dari segmen bawah yang marginnya tipis. Sebaliknya, perusahaan penantang sangat termotivasi untuk menyerang segmen bawah itu. Ini bukanlah pertarungan yang adil. Ini adalah sebuah tarian yang bisa diprediksi di mana sang juara bertahan hampir selalu akan mundur, membiarkan sang penantang merebut pijakan pertama. Dan begitu sang penantang mendapatkan pijakan itu, mereka tidak akan diam di tempat. Teknologi mereka juga akan terus membaik. Perlahan tapi pasti, kotak pengusir tikus itu akan menjadi lebih kuat. Fotografi digital akan menjadi lebih tajam. Maskapai bertarif rendah akan mulai menambahkan rute-rute bisnis. Dan pada saat sang juara bertahan sadar bahwa mainan yang dulu mereka remehkan itu kini telah menjadi ancaman yang serius, seringkali sudah terlambat. Sebagai seorang pemimpin, kemampuan untuk membuat distingsi ini adalah inti dari pemikiran strategis. Ini adalah kemampuan untuk melihat sebuah ide baru dan bertanya, apakah ini inovasi berkelanjutan? Apakah ini akan membantu kita bersaing lebih baik di arena yang sudah ada untuk pelanggan kita yang sudah ada? Jika ya, maka kita harus mengerahkan seluruh sumber daya kita untuk menjadi yang terbaik dan tercepat. Atau apakah ini inovasi disrupsi? Apakah ini terlihat lebih buruk pada awalnya, tapi lebih sederhana dan lebih murah? Apakah ini akan menarik bagi pelanggan yang selama ini kita abaikan? Jika ya, maka kita tidak bisa mengelolanya dengan cara yang sama. Kita harus melindunginya dari proses dan metrik bisnis utama kita. Kita harus memberinya ruang untuk tumbuh di halaman belakang, jauh dari tekanan untuk menghasilkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Memahami perbedaan ini akan mengubah cara Anda melihat lanskap kompetitif. Anda akan berhenti hanya melihat pesaing langsung Anda dan mulai memperhatikan para pemain kecil yang aneh di pinggiran pasar. Karena seringkali, di sanalah masa depan sedang ditulis. Apakah ini resonan dengan challenge di industri Anda? Mari diskusi lebih dalam. Connect dengan saya, let's exchange insights.